Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam nikmat yang sungguh kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan tidak akan cukup waktu kita yang telah kita lalui selama berpuluh-puluh tahun untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Berikutnya salawat beserta salam tentu wajib kita curahkan sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk balas budi kita kepada kekasih yang agung, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini, di malam Ahad, bertepatan juga di malam pada bulan Rajab, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita dalam satu majelis yang tentunya insyaallah majelis ini tidak kalah berkahnya dengan tilawah yang kita lakukan. Majelis ini insya Allah tidak kalah berkahnya dengan sholat sunnah yang kita panjatkan. Juga tidak kalah berkahnya dengan amalan-amalan lainnya yang dicatat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan majelis ilmu, khususnya majelis Al-Quran, adalah salah satu majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Adalah salah satu majelis yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan juga salah satu majelis yang kelak akan diulang kembali perkumpulannya di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita nanti bertemu lagi di surga, Pak ya. Mudah-mudahan dengan keadaan yang lebih baik. Tapi punten gak ada anak kecil, gak ada yang sepuh punten ya. Ya, kita sama-sama muda lagi insyaallah. Baik, syukur alhamdulillah kita dapat melanjutkan bahasan ulumul Quran di bab yang ke-8, yaitu tentang amsal fil Quran, yaitu perumpamaan dalam Al-Quran. Tentunya ini masih beririsan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Membahas amsal Quran, perumpamaan dalam Al-Quran, itu tentu akan menggali tentang struktur kalimat yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan kita tahu bahwasanya salah satu daripada kemukjizatan Al-Quran adalah memiliki struktur bahasa yang sangat agung. Struktur bahasa yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu surat saja buat oleh kalian yang semisal dengan Al-Quran, ataupun satu ayat saja. Kalau satu surat terlalu full, terlalu panjang. Buat satu ayat aja yang semisal dengan Al-Quran, tata bahasanya, isinya, penghayatannya, maka itu sudah cukup untuk menjatuhkan Al-Quran sebagai kitab yang tidak suci. Ala kulli hal, dari zaman ke zaman, 1400 tahun lebih, Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita di detik ini, alhamdulillah. Tidak ada yang pernah mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran walaupun satu ayat. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang agung, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Nah, maka amsal Quran yang akan kita bahas yaitu masih beririsan dengan kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Tentunya banyak juga, Pak. Kalau kita lihat keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran itu sangat-sangat banyak sekali. Membacanya bernilai pahala yang berlipat ganda, apalagi di bulan Rajab, bulan yang haram, apalagi nanti di bulan Ramadan. Menghafalnya sampai 30 juz itu juga bernilai pahala yang berlipat-lipat ganda. Atau enggak nyampe 30 juz, beberapa surat aja, sebagian aja. Tentu itu juga sangat
bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pahala yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu sangat-sangat nyata Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nah, akan sangat disayangkan ketika Al-Qur'an yang sering kita baca nantinya tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Apakah mungkin? Tentu saja mungkin. Karena pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada satu kaum yang nanti mereka itu sangat-sangat dekat dengan Al-Quran. Mereka rajin banget berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka sangat dawam memurojaah hafalannya, sangat giat dalam menambah hafalannya. Interaksinya sangat bagus dengan Al-Quran. Tapi disebutkan bahwasanya kelak Al-Quran tidak bisa memberikan manfaat apapun terhadap kaum tersebut. Istilah kata Sunda nama capek gawe teka pake. Capek-capek kita bersama Quran setiap hari setiap waktu, tapi nggak ada manfaatnya ketika nanti di yaumil qiyamah. Pas kita lihat pahala rekening kita, loh kok nol saldonya nih. Ternyata kemakan admin. Nah, admin ini dosa kita mungkin ya. Nah, kenapa Al-Quran tidak bermanfaat? Salah satunya yaitu karena kita kurang apa? Nah, nanti ada kaitannya dengan salah satu riwayat. Sebagai pembuka, ada satu riwayat yang berkaitan dengan dulunya dia itu sahabat Nabi, namanya Abdurrahman bin Muljam. Tahu insya Allah Pak ya? Abdurrahman bin Muljam, tahu ya? Wah, suka pura-pura nih. Abdurrahman bin Muljam ini salah satu seorang, katakanlah dia seorang mukri. Mukri itu seorang yang mengajar Al-Quran. Jadi bukan hanya hafal Al-Quran, tapi juga mengajarkan Al-Quran. Tapi tidak semua yang mengajar Al-Quran itu disebut mukri. Mukri ini tingkatannya level paling tinggi di kalangan para pengajar Al-Quran. Dikarenakan beliau punya hafalan yang sangat kuat, sanad yang sangat kuat. Gitu ya. Makanya disebut mukri. Di zaman sekarang banyak juga mukri-mukri dari Indonesia juga sangat banyak. Dari Bogor juga ada. Gitu ya. Nah, Abdurrahman bin Muljam itu adalah seorang mukri Al-Quran, pengajar Al-Quran, dan kualitas bacaan Al-Qurannya sangat-sangat bagus. Ketika saat itu Abdurrahman bin Muljam diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke salah satu provinsi yang dinamakan Provinsi Mesir. Nah, dulu itu Mesir masih jadi provinsi, di mana saat itu gubernurnya itu adalah sahabat Nabi juga, yaitu Amr bin As. Amr bin As sebagai salah satu gubernur di provinsi Mesir. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngirim surat, ya, ngirim email ke Amr bin As sebagai gubernur di Mesir saat itu, yang pada isinya menyatakan bahwa tempatkanlah Abdurrahman bin Muljam di Mesir untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi seluruh pengajar Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, ya, pembelajaran Al-Quran itu akan diketuai oleh Abdurrahman bin Muljam. Saking terpercayanya bagaimana dia punya kualitas yang sangat bagus dengan Al-Quran. Makanya ditempatkan di Mesir. Nah, cuma kelak Abdurrahman bin Muljam ini yang kita gadang-gadangkan sebagai sahabat ahli Quran, sahabat yang sangat-sangat teladan dengan Al-Quran, justru nanti di akhir hidupnya menjadi orang yang paling celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Orang yang hafalannya bagus, gelarnya juga sudah mukri, sudah tinggi derajatnya, di sisi manusia punya penghormatan yang luar biasa. Di sisi Allah, mukri itu derajatnya juga istimewa. Tapi justru di akhir hidupnya dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nah, ternyata Abdurrahman bin Muljam ini adalah salah satu manusia yang menghunuskan pedangnya kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali bin Abi Thalib itu ketika sholat subuh, sedang mengimami sholat subuh, Ali bin Abi Thalib langsung diserang oleh seorang laki-laki menggunakan pedangnya, langsung disabet kepala, Pak. Mohon maaf. Kepalanya disabet sampai bercucuran darah membasahi janggutnya Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak langsung wafat, gitu ya. Sahabat-sahabat yang lain kaget.
kok bisa gitu? Abdurrahman bin Muljam yang kita lihat sebagai seorang yang dekat dengan Al-Quran, tapi melakukan itu. Akhirnya tidak langsung dihakimi juga. Langsung ditangkap itu Abdurrahman bin Muljam, langsung diinterogasi. Woi, katanya, kenapa antum melakukan itu? Kenapa bisa khalifah, ya? Pada saat itu Ali bin Abi Thalib belum menjadi khalifah sebetulnya, belum. Karena pergeseran ya dari Utsman sampai ke Ali. Dan Abdurrahman bin Muljam ini mulai eksis dari mulai zaman Umar bin Khattab gitu. Nah, pada saat Ali menjadi khalifah di awal-awal, Abdurrahman bin Muljam ini melakukan satu aksi yang sangat-sangat tercela gitu. Salah satunya yaitu penyerangan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa kamu melakukan itu terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib? Dengan bangganya dia berkata, saya sangat bangga. Farihtu, aku sangat senang melakukan ini. Kenapa engkau senang melakukan itu? Karena pedang aku berhasil melukai manusia yang paling celaka di muka bumi ini, katanya. Kok bisa Ali bin Abi Thalib disebut sebagai manusia paling celaka? Nah, ternyata usut punya usut, Abdurrahman bin Muljam itu pernah berdoa di depan Ka'bah, di multazam ya. Pernah berdoa di tempat yang mustajab di depan Ka'bah. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah pedangku ini sebagai alat untuk membunuh manusia yang paling celaka di muka bumi ini. Dan aku sekarang berhasil, sudah melukai Ali bin Abi Thalib. Dan ingat, pada saat itu Ali bin Abi Thalib belum wafat. Nah, akhirnya mendengar penuturan dari Abdurrahman bin Muljam, sahabat kaget. Wah, gak bener nih katanya. Akhirnya sahabat ngadu ke Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit. Wahai khalifah, Abdurrahman bin Muljam menuturkan bahwasanya dia berdoa seperti ini, dia berkata seperti ini yang berkaitan dengan engkau. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bala, betul apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Muljam. Pedangnya akan membunuh manusia yang paling celaka di muka bumi ini. Apakah itu engkau? La, kata Ali bin Abi Thalib, bukan. Karena aku pernah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara golongan manusia yang paling celaka di muka bumi ini, yang pertama adalah orang yang membunuh sapinya Nabi. Maaf, bukan sapi, unta ya. Orang yang membunuh untanya Nabi Soleh. Nah, kita tahu salah satu mukjizat Nabi Soleh adalah keluarnya unta dari dalam batu gitu ya. Nah, dari dalam batu yang sangat besar tiba-tiba keluar unta. Nah, itu salah satu kemukjizatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Soleh alaihi salam. Nah, kemudian orang-orang di zamannya tidak senang dengan Nabi Soleh gitu ya. Enggak senang sama Nabi Soleh tuh umatnya itu. Suka dakwah, suka ngajak-ngajak bener gitu ya. Padahal lagi senang-senang wah diajak bener. Gak asik juga nih katanya. Perlu kita isengin nih. Akhirnya Nabi Soleh diisengin sama umatnya dengan cara apa? Untanya itu dibunuh. Padahal salah satu larangan kesepakatan yang mereka jalin kesepakatan antara Nabi Soleh dan umatnya adalah jangan pernah mengganggu unta ini. Malah dibunuh. Akhirnya itu menjadi sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya Nabi Soleh gitu ya. Nah, akhirnya Nabi sebutkan salah satu manusia yang paling celaka di muka bumi ini yaitu adalah orang yang membunuh untanya Nabi Soleh. Terus siapa yang kedua? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya orang yang paling celaka di muka bumi ini adalah orang yang kelak akan memukul kepalamu sampai kepalamu mengeluarkan darah dan darahmu mengotori janggutmu. Dan ini kejadian Pak langsung. Dan kita tahu sabdanya Nabi itu adalah mukjizat juga dan kejadian bahwasanya Nabi menyampaikan seperti itu. Ali bin Abi Thalib akan ada yang mukul sampai kepalanya berdarah sampai janggutnya terbasahi oleh darahnya sendiri. Nah, tidak lama setelah itu sahabat langsung merasa lega. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib apa? Faksushu, kisos dia langsung. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam dikisos dengan pedangnya sendiri. Nah, akhirnya doanya dikabulkan gitu.
dikabulkan. Ternyata doanya Abdurrahman bin Muljam yang pedangnya itu untuk membunuh manusia paling celaka, itu berlaku untuk dirinya sendiri. Nah itu. Nah, apa hikmah di balik itu semua? Ternyata banyak sekali hikmahnya. Yang pertama, Abdurrahman bin Muljam itu adalah seorang tokoh Khawarij, Pak. Tokoh Khawarij. Orang yang sangat-sangat menentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Orang yang sangat ekstrim bahkan terhadap sesama muslim sendiri. Itu Khawarij. Bahkan tidak segan itu untuk menyakiti Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang mulia. Yang kedua, apa yang menyebabkan Abdurrahman bin Muljam melakukan itu? Maka salah satu penyebabnya itu tidak jauh daripada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwasanya Nabi mewanti-wanti kepada para sahabat, sepeninggalku, kata Nabi, berhati-hatilah. Akan ada sekelompok kaum, akan ada segelintir orang yang mereka, ini Nabi lagi ngomong kepada para sahabatnya, yang mereka sholatnya lebih bagus daripada kalian. Gitu. Padahal sahabat Nabi itu paling bagus banget dari segi ibadah, dari segi Al-Quran. Sholatnya lebih bagus dari kalian. Puasanya lebih bagus juga dari kalian. Bacaan Al-Qurannya juga lebih bagus dari kalian. Akan tetapi, kata Nabi, akan tetapi, sayang sekali, bacaan Al-Qurannya, pemahaman Al-Qurannya, hanya sampai pada kerongkongannya saja. Itu adalah bukti bahwasanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk kita semua. Ketika Al-Quran hanya kita hiasi untuk lisan saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Nah, maka sangat penting bagi kita untuk memahami Al-Quran dari berbagai sisi yang kita mampu. Dari segi pemanaannya, tafsirnya kalau kita mampu. Dari segi ilmu-ilmu Al-Qurannya, banyak sekali. Nuzulul Quran, Asbabun Nuzul. Kita sudah sampai pertemuan 8. Amsalul Quran. Nah, kita niatkan bahwa ini merupakan ikhtiar kita untuk mengenal Al-Quran agar kita tidak termasuk orang-orang yang bacaannya sampai cuma kerongkongan aja. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang Allah pilih sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu pengantar. Nah, langsung masuk ke amsal Quran. Apa itu amsal Quran? Mungkin kita nggak asing dengan istilah amsal. Amsal itu dari kata misal. Misal. Bahasa Indonesianya misal. Misalnya. Berarti perumpamaan. Nah, secara bahasa, amsal Quran itu perumpamaan atau penyerupaan. Misalnya ketika kita muji istri misalnya. Wah, engkau bagaikan rembulan. Engkau seperti bidadari. Cuma seperti aja gitu. Nah, engkau seperti apa? Itu kan memisalkan. Nah, itu merupakan amsal. Dalam ayat-ayat Al-Quran, itu terdapat juga pemisalan-pemisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam ayat-ayat tertentu. Enggak pada semua ayat. Hanya pada ayat-ayat tertentu saja. Nah, secara istilah, para ulama menjelaskan, salah satunya Imam As-Suyuti. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya amsal Quran itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu contoh, satu perumpamaan, khawatir tidak sampai pesannya sama kita, maka Allah berikan gambaran gitu ya. Allah berikan perumpamaan dengan sesuatu lain yang sepadan dengan contoh yang Allah berikan itu. Gitu. Nah, jadi amsal Quran itu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai untuk memahamkan setiap manusia terhadap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan gitu. Nah, sehingga nanti amsal Quran itu terbagi terhadap beberapa bagian. Secara umum itu terbagi 3. Cuma nanti seiring dengan berjalannya masa ada khilaf ulama gitu ya. Nanti di akhir akan tersinggung bagaimana letak khilaf ulamanya. Ada amsal musharahah, ada amsal kaminah, ada amsal mursalah. Ada perumpamaan yang sifatnya jelas, secara langsung Allah mengumpamakan. Ada juga permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak langsung sebutkan. Ada juga yang terlepas gitu. Nah, langsung saja agar efektif ya, karena lumayan waktu maghrib ke isya.
Nah, yang pertama ada amsal musorohah. Apa itu amsal musorohah? Amsal musorohah itu adalah perumpamaan dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan sangat jelas. Maksudnya gimana? Dengan sangat jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada perumpamaan dalam ayat tersebut. Makanya, dalam ayat-ayat tertentu, kita sering baca Al-Quran, pasti kita sering baca Quran. Ya. Dan mungkin kita juga pernah menemukan kata-kata seperti ini: masala atau masalu, kamasali, ka'anna. Ya, kita sering menemukan, misal di Al-Baqarah awal-awal ya, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara, ada masalah. Nah, berarti kalau kita menemukan ayat seperti itu, nah sekarang kita tahu bahwa oh, ini Allah sedang melakukan apa? Permisalan atau perumpamaan tentang sesuatu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan sebuah masalah dalam satu ayat, berarti ayat tersebut mengandung makna yang sangat luar biasa, mengandung pesan yang sangat luar biasa. Nah, contohnya langsung saja. Nah, misal di surat Ali Imran, sengaja saya kasih warna biar gak ngantuk. Nah, di sini dalam surat Ali Imran ayat 117, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum faahlakat." Nah, contohnya ini. Ada kata masalah. Nah, ketika ada kata masalah, berarti Allah sedang mengumpamakan sesuatu. Kalau kita lihat terjemahnya, apa yang sedang Allah umpamakan? Ternyata Allah sedang mengumpamakan yunfikun, orang-orang yang sedang berinfak. Tapi di sini, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Allah sedang mengumpamakan orang-orang kafir yang gemar berinfak. Orang kafir yang suka nyumbang-nyumbang. Apa kata Allah? Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya. Perumpamaan orang yang suka menginfakkan hartanya dalam kehidupan dunia, maksudnya orang-orang kafir yang berinfak, kamasali, itu seperti. Nah, berarti Allah mengumpamakan. Itu seumpama apa? Harusnya rihun, bukan rihin. Rihun fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum faahlakat. Itu seperti sebuah tanaman, sebuah biji-bijian yang ditanam ketika musim yang sangat-sangat dingin. Sampai dinginnya itu lebih dingin daripada yang kita bayangkan. Anggaplah musim salju. Ketika musim salju, petani nanam biji tomat. Kira-kira bakal tumbuh gak, Pak? Enggak. Yang ada justru mati. Makanya Allah kan sebut dalam ayatnya, anfusahum fa'ahlakat. Zolamu anfusahum fa'ahlakat. Infak yang orang kafir itu berikan selama di dalam kehidupan dunia ini, dan mereka belum beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, itu seperti seorang petani yang lagi nanam tanaman, tapi di musim salju. Gak ada hasilnya. Begitu juga orang-orang kafir yang berinfak. Di akhirat nanti mereka tidak akan menemukan hasil apapun. Gak akan menemukan biji-bijian, gak akan menemukan buah-buahan yang mungkin mereka harapkan. Nah, ini contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melakukan permisalan atau perumpamaan terhadap sebuah kasus. Orang kafir contohnya. Nah, sehingga ada pola kata ulama. Dalam amsal musorohah itu amsal yang ini. Perumpamaan yang ada kata masalahnya atau yang ada kata kamasalinya. Itu ada yang namanya musyabbah. Musyabbah itu sesuatu yang diumpamakan. Terus ada musyabbah bihi, umpamaannya. Sesuatu, misalnya ini diumpamakan dengan ini. Nah, ini musyabbah bihi. Nah, juga ada tusyabbah. Ada tusyabbah itu kata-kata masalah dan kamasalinya. Juga wajihus syabah. Nah, kita tidak usah memahami yang polanya itu. Yang penting kita tahu ada kata masalah, ini perumpamaan nih. Itu bisa menambah sedikit bagaimana tadabbur kita, walaupun kita belum baca maknanya. Masaluma yunfiku. Wah, berarti Allah sedang memisalkan nih. Nah, menambah sedikit tadabbur kita. Contoh lain, biar tidak pusing. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 19.
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Ada kata masalah gak? Ada. Yang warna kuning, mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathali, seperti alladzi istawqada nara, orang-orang yang menyalakan api. Cuma kita akan pusing karena kita bukan bahas tafsir, Pak ya. Kalau dilihat dari segi mana, kita akan nanggung perumpamaan mereka. Mereka ini siapa maksudnya nih? Siapa yang Allah umpamakan? Nah, kalau kita lihat ayat 16-nya, ternyata yang Allah umpamakan di ayat 17 ini adalah orang-orang munafik. Nah, jadi kalau kita lihat tadaburnya seperti ini. Masaluhum, perumpamaan orang-orang munafik itu, kamathali, seperti alladzi istawqada nara, orang-orang yang sedang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Kata Allah, orang munafik itu seperti orang yang sedang menyalakan api dalam kegelapan. Ketika apinya mulai menyala, maka aku langsung lenyapkan api itu. Ibaratnya kita sedang gelap gulita. Nah, ketika kita sedang gelap gulita, kita menyalakan api. Kita nyalakan. Ketika apinya nyala, apinya langsung mati. Otomatis kita masih belum bisa bergerak. Harapannya ketika kita menyalakan api itu, kita bisa melangkah menuju tempat yang kita tuju. Bagaimana bisa melangkah? Apinya saja Allah Subhanahu wa taala ambil. Nah, kalau kita ambil nilai dari tadaburnya, orang munafik itu kan punya dua sifat, Pak. Ketika bersama orang beriman, dia akur. Ketika di belakang orang beriman, dia kufur, gitulah istilahnya. Nah, ketika dia bersama orang-orang beriman, ngumpul sama kita, dia itu seakan-akan sedang menyalakan api, sedang menyalakan cahaya. Nah, jadi dia merasa terang. Nah, ketika dia kembali kepada golongannya, kepada circle orang-orang munafiknya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung cabut kembali cahaya tersebut. Cahaya di sini maksudnya hidayah, maksudnya keimanan. Jadi orang munafik itu, kata Allah, jadi Allah menggambarkan bahwasanya orang munafik itu adalah orang yang cahaya imannya hidup mati gitu. Kadang hidup, kadang mati. Dia bisa hidup ketika apa? Ketika ngumpul sama orang-orang beriman. Dan dia akan mati lagi ketika dia berpaling dari orang-orang beriman. Kira-kira begitu. Ketika dia datang ke masjid, cahaya imannya hidup. Ketika pulang dari masjid, mati lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, kok mirip kita ya? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kemunafikan. Di ayat berikutnya, orang munafik itu Allah sebutkan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sudah menggelap, dia mau melangkah, disebutkan sama Allah, umyun, buta. Dia mau minta tolong agar ditunjukkan jalan sama orang, Allah sebutkan dia itu bukmun, dia bisu. Dia mau melangkah, agar dia mau mendengarkan orang yang menunjukkan jalan pun dia tuli. Nah, orang munafik itu seperti itu. Dari pandangan keimanan kita. Nah, maka ketika ada ayat perumpamaan seperti ini, sangat-sangat menarik kalau kita gali lebih dalam, Pak. Nah, di ayat yang berikutnya, ayat 19, au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Nah, di sini juga disebutkan perumpamaan. Kenapa disebutkan perumpamaan? Karena di sini ada huruf yang menunjukkan perumpamaan, yaitu huruf kaf. Ka dalam bahasa Arab artinya seperti. Bahasa Arab itu walaupun satu huruf, itu punya arti. Ka artinya seperti. Ro artinya apa? Lihatlah. Nah, uniknya bahasa Arab. Au kasayyibin minas sama, atau orang-orang munafik itu kalau Allah perumpamakan, itu seperti orang yang diterpa hujan yang sangat lebat. Ketika turun hujan lebat, disertai petir yang menyambar-nyambar, maka dia akan apa? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Mereka akan otomatis menutup telinganya. Ketika hujan lebat, terus ada petir yang menyambar-nyambar dengan suara gemuruhnya yang menyeramkan, otomatis kita akan menutup telinga. Begitupun orang-orang munafik. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka akan menutup telinga secara otomatis. Walaupun tangannya tidak nutup, tapi hatinya
menutup otomatis. Mereka enggan menolak nasihat. Intinya seperti itu. Orang munafik secara otomatis akan menolak nasihat. Seperti halnya orang yang sedang diterpa hujan lebat, disambar oleh petir, dia otomatis akan menutup telinganya. Gitu. Nah, mudah-mudahan tergambar, Pak. Nah, itu. Karena ini amsal pasti banyak contoh. Gitu. Atau di ayat berikutnya, masih di Al-Baqarah. Di ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Ada kata masala. Di sini Allah mengumpamakan orang yang suka berinfak itu seperti dia sedang menanam sebuah biji, gitu. Berapapun infak, tidak ada nominal batasan. Yang penting diberikan dengan ikhlas. Itu pasti Allah berikan dengan balasan. Balasannya apa? Nah, untuk menggambarkan balasan orang yang suka sedekah, Allah berikan balasan seperti ini gambarannya. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti halnya kita menanam sebuah biji, di mana biji itu tumbuh satu tangkai, dari satu tangkai itu tumbuh 7 cabang, dari setiap cabangnya yang 7 itu timbul 100 buah. Berarti satu kali sedekah itu bernilai 700. Tapi ini bukan matematika sedekah. Ini menggambarkan Allah itu, kalau kamu sedekah, kata Allah, maka balasannya minimal 700 kali lipat gitu. Seakan-akan Allah menggambarkan seperti itu. Berapapun yang kita keluarkan. Karena besar kecil itu relatif. Bagi orang yang kaya, 1 juta itu mungkin biasa. Tapi bagi orang yang tidak kaya, 1000 itu Masya Allah gitu. Maka berapapun yang kita keluarkan, asal kita ikhlas, berlakulah gambaran Allah ini. Atau di surat Al-Jumu'ah ada kata masala juga, berarti ini adalah amsal musarahah. Masalul ladzina hummilut Taurat. Allah sedang mengumpamakan orang-orang yang sedang hummilut Taurat, orang-orang yang memegang kitab Taurat, orang-orang Yahudi. Allah mengumpamakan orang Yahudi seperti apa? Kamasalil himar, seperti seekor keledai. Jadi Allah menggambarkan, tahu gak, orang-orang Yahudi di Madinah itu kayak keledai. Dan kita tahu keledai itu hewan yang identik dengan apa? Istilah kebodohan gitu. Berarti Allah ingin menyebutkan, Allah bisa saja menyebutkan orang-orang Yahudi itu bodoh, tapi itu sangat mengurangi nilai kemujizatan Al-Quran. Makanya Allah berikan perumpamaan. Orang-orang Yahudi itu kamatsalil himar, seperti halnya seekor keledai yahmilu asfara, yang sedang memikul kitab-kitab yang sangat tebal. Orang Yahudi itu sangat-sangat ahlu kitab, makanya disebutnya ahlul kitab, ahli kitab, saking dekatnya dengan kitab. Tapi sayang sekali, walaupun mereka dekat dengan kitab, mereka tidak tahu isinya. Makanya Allah gambarkan seperti halnya himar, keledai yang sedang memikul kitab-kitab yang besar. Kita tahu keledai gak mungkin bisa baca buku, Pak. Gak pernah ada sejarahnya keledai ke Gramedia. Baca buku gak pernah ada. Keledai itu hewan bodoh tapi bawa-bawa kitab. Buat apa? Gak ada gunanya. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi. Buat apa kalian hafal-hafal kitab kalian kalau kalian tidak amalkan? Nah, Allah sedang mengumpamakan orang-orang Yahudi yang picik seperti itu. Itu amsal musorohah. Ada amsal kaminah yang kedua. Apa amsal kaminah? Amsal kaminah adalah perumpamaan yang tidak secara langsung Allah sebutkan perumpamaan. Jadi dalam ayat tersebut tidak ada kata masala, tidak ada kata kamasali, tidak ada kata ka'anna, dan seterusnya. Jadi dalam satu ayat tidak Allah sebutkan ini seperti ini, tidak. Tapi mengandung makna yang tersirat berupa perumpamaan juga. Gitu. Contohnya ini, surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Allah menggambarkan, ketika kamu sholat, janganlah kamu terlalu kencang suaranya, wala tukhafit biha, jangan juga terlalu kecil suaranya. Berarti apa yang sedang Allah umpamakan? Suara yang biasa-biasa saja. Enggak keras, enggak kecil, berarti yang pertengahan. Nah, begitu ketika kita sholat, jangan kita teriak-teriak, jangan juga kita tidak bersuara, tapi bersuaralah biasa-biasa saja.
pertengahan saja. Dan ini berlaku konteksnya bukan hanya dalam sholat, tapi di luar sholat pun berlaku gitu. Misalnya kita suka jajan, nah jajan itu wala tajhar, jangan terlalu kenceng ngeluarin uangnya, wala tukhafit, yang juga terlalu pelit gitu. Nah, berlaku juga. Dan ayat-ayat seperti ini ayat-ayat berikut, ini tidak ada kata masalah, tidak ada kata perumpamaan, tapi mengandung makna yang mengumpamakan sesuatu, menarik kesimpulan tentang sesuatu. Misal, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal bast. Janganlah kamu menjadikan tanganmu itu terbelenggu. Maksudnya jangan jadi orang pelit. Wala tabsutha kullal basti. Jangan juga terlalu panjang mengulurkan tangan. Jadi biasa-biasa saja. Ngelihat orang susah ya kita bantu. Ngelihat orang senang, ngapain dibantu gitu. Kalau kita susah. Nah, maksudnya gitu. Sifat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sifat tawazun, seimbang dalam memandang sebuah permasalahan gitu. Ayat berikutnya di surat Al-Baqarah, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr. Di sini Allah menyebutkan baqaratun la faridun wala bikrun. Carilah seekor sapi betina yang dia itu tidak tua, tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Berarti usia-usia ABG gitu. Sapi betina yang sedang-sedang usianya gitu. Nah, tapi kalau kita tadaburi ini maknanya luar biasa, Pak. Ini sejarahnya secara historis, ini kan gara-gara ada peristiwa pembunuhan, ya. Tapi tidak terungkap pada zaman dulu di Bani Israel. Ada pembunuhan, tidak terungkap siapa pembunuhnya. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, carilah sapi betina. Tapi ngeyel orang-orang Bani Israel itu, malas dengan cara nanya, sapi betina yang kayak gimana sih? La faridun wala bikr. Enggak tua, enggak muda juga. Berarti yang pertengahan gitu. Dan ini berlaku pada makna umum juga. Misal dalam mencari apa? Buah misalnya. Ke tukang buah, cari buah. Yang gimana? La faridun wala bikr. Enggak terlalu tua, enggak terlalu muda juga. Yang mengkel maksudnya gitu ya. Gitu. Perumpamaan. Betul. Di sini tidak ada kata masalah, tapi mengandung makna perumpamaan. Atau ayat berikutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah menyebutkan kita umat Nabi Muhammad sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Apa yang dimaksud umat pertengahan di sini? Nah, kalau dilihat dari tafsirnya, salah satu tafsirnya menyebutkan bahwa umat yang tawazun, tidak terlalu cinta dunia, juga tidak terlalu fokus suntuk terhadap akhirat. Makanya Allah berikan kita perintah dengan sempurna melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Itu sudah sangat sempurna. Tidak mengurangi dunia kita, tapi cukup untuk akhirat kita. Gitu. Salat 5 waktu itu cukup. Tidak mengganggu kerja kita yang berjam-jam. Bayangkan kalau pada saat itu Allah memerintahkan kita salat 50 waktu. Wah, ya. Banyak sekali hikmahnya. Nah, makanya jangan sampai kita menyepelekan dunia. Dunia mah gak usah dikejar. Gitu juga jangan. Akhirat, kita harus fokus akhirat. Jangan pikirkan dunia. Gitu juga kurang baik. Karena Nabi tidak mengajarkan demikian. Nabi mengajarkan kita agar tawazun, yaitu seimbang. Gitu. Dan tentunya sangat baik Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melakukan amalan dunia dan kita niatkan karena Allah, jadi bernilai akhirat. Wah, luar biasa. Itu salah satu keistimewaan umatnya Nabi SAW. Dan masih banyak juga contoh-contoh lainnya, kita lewat saja. Yang ketiga ada amsal mursalah. Kalau amsal mursalah ini adalah perumpamaan yang terlepas. Tidak ada kata permisalan, tidak secara langsung merujuk pada perumpamaan juga, dia itu terlepas. Dan lebih condong pada peribahasa nasihat secara langsung gitu. Nah, contohnya di sini. Contohnya di ayat-ayat. Jadi kita sering mendengarkan ayat-ayat, kutipan ayat-ayat pendek. Sabar ya, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kita sering mengutip.
Nah, itu contoh dari amsal mursalah. Gitu. Jadi kutipan-kutipan ayat-ayat yang mengandung nasihat. Gitu. Nah, tapi nanti di ujung dijelaskan bahwa di sini ada khilaf. Nah, contohnya di sini. Di surat Fatir, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih. Rencana jahat itu hanya akan menimpa pencetus rencananya sendiri. Ini kata Allah. Berarti Allah sedang mengumpamakan apa? Senjata makan tuan. Kalau kita yang menabur, apa yang ditabur itu yang akan dituai gitu ya. Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik gitu. Kalau kita menanam keburukan, kita akan mengambil keburukan itu. Allah mengajarkan itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kita senang sama sesuatu, padahal itu bisa jadi kita enggak senang sama sesuatu, padahal itu enggak baik buat kita ya. Kita senang sama A, padahal itu enggak baik buat kita. Kita enggak senang sama B, padahal itu baik buat kita. Gitu. Cuma Allah yang tahu itu semua. Di sini mengandung makna permisalan juga. Gitu. Hikmahnya sangat-sangat banyak sekali. Boleh jadi apa yang kita minta itu tidak selalu sama seperti yang kita minta. Bisa jadi lebih besar dari yang kita minta atau mungkin lebih maslahat, bukan lebih kecil. Karena Allah tidak mungkin ngasih sesuatu yang kecil untuk umatnya, apalagi yang beriman. Tapi yang lebih maslahat gitu untuk umatnya. Nah, berikutnya di surat Al-Hasyr misalnya. Di sini Allah menyebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menggambarkan kondisi di perang Khandaq ya, atau perang Ahzab, perang Parit. Itu perang Parit itu kan penuh drama gitu ya. Intinya itu perang yang tidak hanya menguras fisik, tapi menguras otak juga. Kita azan dulu atau azan dulu? Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di sini ayat contoh terakhir di Amsal Mursalah, Allah menyebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah menggambarkan pada saat perang itu orang-orang kafir itu mereka itu punya aliansi yang cukup besar. Dapat bantuan dari negara ini berupa tentara, dapat pertolongan dari suku ini, dari kabilah ini banyak banget. Sampai saking banyaknya itu sampai mengguncang mental umat muslim di Madinah saat itu. Nah, cuma ketika itu Allah menurunkan ayat ini, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tenang wahai Muhammad, mereka itu kelihatannya aja bareng-bareng, padahal hatinya terpecah belah gitu. Makanya salah satu siasat yang dilakukan pada perang Khandaq itu dengan cara memecah belah musuh dengan menghasutnya. Dihasut sedikit langsung terpecah. Itu menunjukkan firman Allah itu benar. Bahwa orang-orang kafir bahkan untuk saat ini pun berlaku. Orang-orang kafir yang kita lihat saat ini, wah kuat. Mereka bersama-sama bergandengan tangan, tidak. Bukti nyata bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka cuma kelihatannya aja bareng-bareng. Padahal hatinya enggak klop satu sama lain. Hatinya itu saling bermusuhan satu sama lain. Nah, cuma disebutkan bahwasanya menurut Imam Ar-Razi dalam kitabnya bahwasanya amsal mursalah ini tidak layak dijadikan sebagai amsal, tidak layak dijadikan sebagai perumpamaan. Karena ada ayat-ayat yang tidak bisa dijadikan perumpamaan. Yang pertama itu alasannya. Yang kedua, karena Al-Quran adalah kitab wahyu yang harus ditadaburi, bukan kitab quote yang harus dikutip. Kan kita kadang sering, wah nemuin ayat nih, kutip jadiin status. Padahal konteksnya apa gitu ayat itu. Kayak kita ngasih apa? Ketika kita diajak kajian misalnya. Ngaji yuk. Enggak, kan dalam Al-Quran ada la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Betul ayatnya ada. Cuma konteksnya bukan itu. Konteksnya bukan paksaan di situ. Tapi tidak ada paksaan dalam masuk Islam bagi orang-orang kafir. Maksudnya itu. Cuma kadang kita suka menyelewengkan gitu. Makanya kata Imam Ar-Razi gak pantas disebut sebagai perumpamaan. Gak cocok amsal mursal. Ada ayat lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukmu agamaku. Tapi diselewengkan sama sebagian orang juga. Akhirnya ada orang yang murtad.
Kenapa murtad? Bagi aku ini agamaku, bagimu itu agamamu. Jadi menjadi pembenaran, dan itu kejadian dari mulai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau di ayat lain di surat Al-Mudaththir misalnya, kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Nah, sehingga ketika ada orang yang punya kelebihan harta, kelebihan ilmu dan seterusnya, kok gak ngajak-ngajak sih? Kullu nafsim bima kasabat rahina. Kita di hadapan Allah akan bertanggung jawab masing-masing. Enggak gitu konteksnya. Nah, dikarenakan banyak orang yang menyelewengkan, maka kata Imam Ar-Razi enggak pantas dijadikan sebagai amsal. Enggak pantas dijadikan sebagai salah satu cabang ilmu Al-Quran. Tapi ini berlaku hanya untuk amsal mursalah saja. Adapun yang amsal musarahah sama amsal kaminah itu sahih dan layak dan sahih ya. Termasuk dalam bagian dari ilmu Al-Quran yang dobit gitu. Nah, apa saja manfaat amsalul Quran? Banyak sekali, tapi intinya begini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu tidak disertai dengan videonya, Pak. Tidak disertai dengan gambar-gambarnya. Sehingga kita tidak bisa melihat, oh gimana sih ini maksudnya. Nah, sehingga Allah menurunkan perumpamaan supaya kita lebih mudah memahami firman-Nya gitu. Supaya kita lebih mudah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Al-Qur'an ini dekat dengan kita jaraknya, atau kita hidup dengan nabi sezaman, mungkin kita tidak akan kebingungan gitu. Cuma Al-Qur'an ini kan lagi-lagi salah satu mukjizatnya, salah satu khosoisnya, yaitu adalah mu'abbad fi kulli zaman, berlaku untuk seluruh zaman dari Nabi Muhammad sampai nanti kiamat. Maka Al-Quran ini berlaku untuk kita juga, agar kita tidak kelimpungan memahami Al-Quran. Allah berikan perumpamaan begitu. Nah, sehingga ketika kita riba, orang riba itu gimana sih ya? Madaratnya apa sih? Nah, sehingga Allah berikan seperti halnya bagaimana orang yang sedekah gimana ya? Maksudnya nih pahalanya gimana? Allah berikan perumpamaan tadi. Seperti menanam biji, kemudian tumbuh dan menumbuhkan ratusan buah. Gitu. Nah, ala kulli hal, sebetulnya tidak sesimpel ini dan tidak sesingkat ini, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah kita akan sholat isya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.